Penelitian relevan yang sama dengan makalah yang kami buat adalah penelitian terhadap novel Kehilangan Mastika yang ditulis oleh Haniah pada laman Jurnal Universitas Nasional atau UNAS dengan judul Perjuangan Emansipasi Wanita yang Naif dalam Kalau Tak Untung dan Kehilangan Mustika. Perbedaannya adalah objeknya. Dalam makalah kami hanya memiliki satu subjek, yakni kehilangan mustika. Sedangkan dalam makalah tersebut terdapat dua subjek, yakni terdapat dua subjek penelitian, yakni kalau tak untung dan kehilangan mustika. Nah, pendekatannya juga berbeda. Makalah Haniah atau penelitian yang sudah ada sebelumnya menggunakan pendekatan emansipasi wanita, sedangkan kami melakukan pendekatan feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alur, atau dengan bahasa modernnya kita kenal sebagai plot. Alur novel Kehilangan Mustika ini memiliki alur yang maju atau plot lurus atau progresif. Plot ini bisa dikatakan progresif karena peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis. Secara runtut, cerita dimulai dari tahap awal yang berisi atas penyitasan, pengenalan dan pemunculan konflik, tengah konflik meningkat dan klimaks, dan akhir yaitu penyelesaian. Jika digambarkan dengan skema, maka akan berwujud sebagai A, B, C, D, dan E. Seperti yang kita ketahui dalam bukunya Burhan yang teori pengkajian fiksi. Lalu saya akan menceritakan bahwa di dalam novel ini memiliki beberapa kemungkinan klimaks. Dalam bukunya Burhan juga ada pengertian tentang itu yang memiliki skema naik turun. Jadi kalian bisa baca makalahnya, bahwa di dalam makalah tersebut telah saya berikan kutipan-kutipan di mana saja tahap penyitasan, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, tahap penyelesaian, dan yang lain-lainnya. Nah, saya akan menceritakan sedikit bahwa tokoh Hamidah ini, tokoh aku yang sebenarnya namanya Hamidah ini, dalam novel ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang tangguh, yang kuat, yang memiliki ideologi sendiri dan menginginkan independen, kemerdekaan. Jadi antara feminisme yang dia anut ini dengan konflik masyarakat atau kebudayaan masyarakat yang merajalela, yang kita kenal sebagai perempuan itu harus di rumah, perempuan itu nantinya kalau menikah ya dijodohkan, nggak bisa cari sendiri. Nah, Hamidah ini mengalami bagaimana dia berjuang mempertahankan kemerdekaannya, memilih apa yang ia mau, hingga akhirnya dia pasrah akan suatu perjodohan. Sebenarnya perjodohannya ini karena secara tidak langsung dia itu dijebak. Jadi secara tidak langsung dia sebenarnya tidak menginginkan perjodohan itu terjadi, tapi ya bagaimana, secara dia adalah saudaranya, yang menjebak ini adalah saudaranya, dan memiliki hak asuh atas dirinya, sehingga ia hanya bisa mendengarkan dan menerima saja apa yang terjadi. Seperti yang telah saya bilang bahwa novel ini memiliki beberapa kemungkinan klimaks karena dia memiliki 3 cerita dengan 3 laki-laki yang berbeda. Cerita dengan Ridan, cerita dengan Rusli, cerita dengan Anwar, dan Idrus yang ternyata ada 4. Itu memiliki ceritanya masing-masing dan memiliki konflik klimaksnya masing-masing yang sama-sama menyakiti hatinya, sama-sama membuat kejutan yang sebenarnya kita nggak bisa pahami. Dan sebenarnya dengan adanya konflik ini itu mereka semua itu saling berhubungan. Jadi konfliknya ini ya berada pada bagaimana hatinya Hamidah, hatinya aku dipermainkan, dinaik turunkan, seperti yang telah saya bilang bahwa
pola dalam novel ini memiliki beberapa kemungkinan klimaks. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Untuk kutipan-kutipan dalam novelnya bisa kalian baca dalam makalah. Latar tempat novel Kehilangan Mustika diawali dengan cerita Hamidah yang disekolahkan oleh ayahnya di sekolah normal putri atau normal school di Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan biografi pengarang bahwa pengarang pun disekolahkan di tempat yang sama di sekolah normal putri di Padang Panjang, sehingga penggambaran latar suasana bagaimana rasanya disekolahkan jauh dari orang tua digambarkan dengan baik. Terdapat dalam kutipan yang berada dalam makalah, yaitu pada halaman 2. Kemudian latar rumah. Hamidah diceritakan bertempat tinggal di Mentok. Mentok atau Muntok adalah salah satu kecamatan di Bangka. Nah, sebenarnya Mentok atau Muntok sendiri juga merupakan kampung halaman penulis sendiri. Jadi cerita ini seakan-akan menjadi cerita asli penulis karena beberapa data tempatnya adalah tempat yang sama dengan penulis. Kemudian latar budaya diceritakan tentang latar budaya. Di sini kami mengambil tentang patriarkal di Mentok yang digambarkan melalui kutipan di halaman 49. Bahwa di tempat tinggal Hamidah, perempuan itu ada adat yang namanya adat pingitan, di mana perempuan itu tidak boleh keluar rumah, tidak bebas keluar rumah dan harus berdiam diri di rumah kecuali orang-orang yang telah menikah. Nah, kemudian latar Sungai Liat juga sedikit mempengaruhi konflik, di mana latar Sungai Liat atau Rumah Ridan menjadi pengantar konflik pertama, yaitu konflik minor ketika Ridan berhubungan dengan Hamidah dan merupakan pertama kali bagi Hamidah kehilangan mustikanya. Di mana di Sungai Liat ini muncul paman dari Ridan yang menolak dan tidak setuju dengan hubungan Ridan dengan Hamidah. Kemudian Palembang menjadi latar tempat Hamidah bekerja pada gubernemen, juga sekaligus tempat Hamidah kembali ketika telah menikah dengan Rusli. Kata tempat Palembang ini ada di halaman 91. Kemudian latar waktu dianalisis dari Hamidah yang bekerja di gubernemen, di mana gubernemen adalah sistem pemerintahan Hindia Belanda yang memiliki satu kesatuan hukum sendiri. Nah, pada wilayah-wilayah di luar Jawa, karena pertimbangan geografisnya yang sulit, gubernemen pada masyarakat karena pertimbangan yang sulit, adanya gubernemen pada masyarakat yang berunit suku di luar Jawa, maka di luar Jawa sejak 1938 hanya ada 3 gubernemen, yaitu gubernemen Sumatera, Borneo atau Kalimantan, dan Timur Besar. Nah, Palembang ini termasuk ke dalam gubernemen Kresidenan Sumatera. Jadi kita bisa mengambil latar waktunya di tahun 1938-an ketika Hamidah bekerja kepada gubernemen. Kemudian latar waktu yang berkaitan dengan sejarah juga kita dapat temukan pada KNILM, yaitu pada halaman 36 novel. KNILM sendiri adalah Koninklijke Nederlands Indisch Luchtvaartmaatschappij, merupakan maskapai penerbangan pertama Hindia Belanda yang diresmikan dan beroperasi pada 1 November 1928. Kini KNILM dinasionalkan menjadi Garuda Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Nah, berarti dengan adanya KNILM, kemudian adanya latar KNIL ini mengindikasikan bahwa latar waktu dari kehilangan mustika ini adalah setelah tahun 1968, yakni setelah KNILM itu diresmikan. Kemudian acuan teori pergerakan perempuan memang sudah ada sejak lama, namun dalam buku Peter Berry dijelaskan bahwa pada tahun 1960 ada pembaharuan tradisi pemikiran dan tidak akan lama dan sudah ada buku-buku klasik sendiri. Salah satu dari buku-buku tersebut adalah The Second Sex, buku dari Simone de Beauvoir
yang merupakan seorang penulis dari Prancis. Nah, de Seconsac ini menggunakan filsafat eksistensialisme dalam menjelaskan teori mengenai perempuan, sehingga kemudian dikenal sebagai feminis eksistensialis. Feminis eksistensialis ini membagi tiga bagian, terbagi menjadi tiga bagian, atau dibagi menjadi tiga bagian oleh Simon, yaitu bagian takdir dan sejarah perempuan, mitos perempuan dan kehidupan kini. Dalam takdir dan sejarah perempuan, Simon mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam sejarah atau ada kecacatan eksistensial sehingga pria selalu menjadi pihak yang menggenggam kekuatan yang konkret dalam segala bidang dalam sejarah-sejarah. Kemudian mitos perempuan menjelaskan bahwa sebenarnya peristiwa itu selalu memiliki pencarian terhadap perempuan yang ideal, yaitu perempuan yang akan menjadikannya lengkap. Sedang kehidupan perempuan kini adalah bahwa perempuan itu perlahan-lahan menerima kekurangan dari sesuatu yang sebenarnya berhak diperolehnya. Misalnya dalam konteks pernikahan itu menawarkan kenyamanan setelah menampok perempuan untuk menjadi hebat. Jadi secara tidak langsung Simon mengatakan bahwa akhirnya perempuan itu menerima apa-apa yang memang seharusnya menjadi haknya namun tidak didapatkan. Contohnya seperti kebebasan. Ketika sudah menikah, maka perempuan akan kehilangan kebebasannya tetapi ditukar dengan kebahagiaan. Nah, menurut Bever, ini ada 3 strategi yang dapat digunakan perempuan dalam transendensi atau pengutamaan jadi ada 3 strategi yang dapat digunakan perempuan untuk mengembalikan transendensinya. Yang pertama yaitu perempuan menjadi intelektual, yang kedua perempuan bekerja, dan ketiga adalah perempuan bekerja untuk mencapai transformasi sosial masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan tokoh yang ada di dalam novel Kehilangan Mestika, di mana kelompok kami ini sudah mengelompokkan atau mengklasifikasikan tokoh-tokoh tersebut menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tokoh utama, kedua ada tokoh tambahan, yang ketiga ada tokoh protagonis, dan yang keempat ada tokoh antagonis. Yang pertama adalah tokoh utama, di mana mungkin teman-teman sudah mengetahui definisi umum secara umum tentang pengertian tokoh utama, yaitu adalah tokoh yang paling sering muncul di dalam sebuah novel. Namun, menurut Bapak Burhan Nurgiantoro di dalam bukunya, ia menyebutkan kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang dibuat sinopsisnya atau memiliki sinopsis tersendiri. Nah, di dalam sebuah novel juga ada kemungkinan bahwa tokoh utamanya lebih dari satu, bisa 2, 3, bahkan bisa sampai banyak lah, intinya seperti itu ya. Jadi tidak lebih, bisa kemungkinan lebih dari satu. Namun dalam novel Kehilangan Mestika kali ini, kelompok kami itu sudah menyimpulkan kalau tokoh utama dalam novel ini hanya satu, yaitu adalah Hamidah, si tokoh utama. Cuma satu ya jadi ya. Dan mengenai tokoh tambahan, biasanya tokoh tambahan ini kemunculannya itu tidak ditanggapi itu atau lebih sering diabaikan. Karena apa? Karena sinopsisnya itu hanya berisi intisari cerita. Nah, kelompok kami ini juga sudah menyimpulkan bahwa ada beberapa tokoh tambahan di dalam novel Kehilangan Mestika ini. Yang pertama itu ada Alimah, kemudian ada Ahyar, kemudian ada Anwar, kemudian ada Rukiah, lalu ada Rosia, Abbas, dan yang terakhir ada Aniyah. Membahas tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis, di mana menurut Bapak Burhan ini teman-teman, kalau tokoh protagonis ini adalah tokoh yang ya bisa dibilang kita kagumi karena tokoh tersebut menggambarkan nilai-nilai atau norma-norma yang memang sejalan dengan pemikiran pembacanya dan pemikiran kita ya, jadi seperti itu. Nah, tokoh protagonis di dalam novel Kehilangan Mestika ini, kelompok kami sudah menyimpulkan bahwa ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Hamidah, kemudian ada Ridan, Idrus, dan Rosia. Sedangkan tokoh antagonis ini adalah tokoh yang sifatnya adalah kontra dengan tokoh protagonis. Jadi kemunculan tokoh antagonis ini sangat diperlukan ya, sangat penting di dalam sebuah novel ketika membahas sebuah konflik, di mana konflik itu akan terjadi apabila ada tokoh antagonisnya. Nah,
Di dalam tokoh antagonis di dalam novel Kehilangan Mustika ini teman-teman, kelompok kami juga sudah menyimpulkan bahwa ada beberapa tokoh antagonis di dalamnya. Yang pertama itu ada pamannya Ridan, kemudian ada saudaranya Hamidah, dan yang ketiga adalah Rusli selaku suami yang dijodohkan oleh Hamidah. Kami menggunakan pendekatan feminis eksistensialis dengan teori behavior. Menurut behavior, ada 3 strategi yang dapat melancarkan usaha perempuan dalam menyetarakan dirinya. Yang pertama, perempuan menjadi intelektual. Kita ketahui bahwa struktur pendidikan wanita dapat mengubah pola kehidupannya. Jika seorang wanita dapat menempuh pendidikan tingginya, maka ia dapat mengubah atau meningkatkan mobilitas sosial ekonominya. Nah, jika kita analisis di dalam novel Kehilangan Mustika, Hamidah sekolah di Normal Putri di Padang Panjang. Sekolah Normal Putri di Padang Panjang merupakan sekolah pendidikan guru pada zaman Belanda. Setelah lulus dari sekolah tersebut, Hamidah mengabdikan dirinya untuk masyarakat sekitar dengan mengajarkan membaca dan menulis, serta Hamidah aktif di berbagai pergerakan. Hal ini menunjukkan bahwa Hamidah ingin keluar dan ingin bebas dari ruang lingkup adat yang mengikatnya. Ia ingin membuka pintu-pintu pingitan di dalam adatnya, di mana seorang wanita harus dipingit sampai ia menemukan jodohnya. Untuk analisis yang kedua adalah Bevan menyatakan bahwa jika perempuan ingin memiliki kesetaraan dengan laki-laki adalah perempuan tersebut bekerja, atau bisa disebut juga dengan wanita pekerja keras. Nah, dalam novel ini Hamidah sangat menunjukkan bahwa Hamidah adalah seorang wanita pekerja keras. Nah, kutipannya dalam novel tersebut adalah, beberapa kali sudah aku menerima tawaran dari sebuah perguruan partikulier di Palembang untuk bekerja di situ. Bergantung kepada diri sendiri sudah lama ku terima, tetapi familiku melarang. Nah, behavior ini yakin sekali jika perempuan memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka kesetaraan itu sangat mungkin terjadi. Karena di dalam dunia kerja yang dibutuhkan adalah kemauan yang kuat, tekad yang kuat pula, dan intelektualitas yang tinggi. Nah, kerja keras ini juga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita tersebut. Pandangannya bisa berubah menjadi wanita itu tidak selamanya lemah, wanita itu bisa bekerja juga. Nah, lanjut poin ketiga yang diungkapkan oleh behavior mengenai penyetaraan gender ini, ya, penyetaraan antara wanita dan pria, itu adalah kerja keras sebagai perwujudan transformasi sosial. Nah, maksud daripada transformasi sosial ini saya buat sesimpel mungkin ya. Jadi transformasi sosial yang dimaksud ini adalah ketika wanita tersebut bisa merubah keadaan sosial di sekitarnya atau bisa merubah masyarakat atau peradaban masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk kasus nomor 3 ini, untuk poin nomor 3 ini, kami memiliki bukti yang cukup kuat untuk diberikan kepada teman-teman mengenai transformasi sosial ini. Ada pada halaman 48 pada kalimat, setelah kupikir, terkenanglah olehku bahwa orang di negeriku boleh dihitung yang pandai membaca dan menulis. Sebab itu kutetapkan hatiku akan mendirikan sebuah perguruan bagi anak-anak perempuan untuk mengajar membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda sedikit-sedikit. Begitu pula sekalian keperluan rumah tangga. Nah, teman-teman, misi Hamidah ini merupakan membangun peradaban mereka lebih baik lagi. Yang tadinya wanita itu di daerahnya mungkin lebih harus ditutup ataupun dipingit, ya, kalau bahasanya dipingit itu seperti dibatasi pergerakannya. Nah, Hamidah ini dia memberikan wujud nyata gitu, aksi nyata dengan membuka perguruan ini
agar nantinya perempuan-perempuan di desanya dia, di tempat ia tinggal, memiliki kemampuan atau skill yang sama dengan para lelaki yang ada di desanya tersebut.